semoga Anda tidak bosan-bosan ya melihat kehadiran saya melalui channel YouTube, karena insya Allah channel kita memberikan kemanfaatan kepada Anda semua, terutama yang beraktivitas sebagai pembudidaya udang faname maupun ikan nila, khususnya di bidang aerator. Dan dalam kesempatan ini saya jumpa lagi dengan bintang tamu kita, pemilik dari Ratu Tambak di daerah Marunda. Baik, di sebelah saya ini Pak Handoko. Beliau adalah pemilik Ratu Tambak. Nah, namanya aja udah Ratu, itu kan berarti penguasa tambak, berarti tambak ya, tambak udang itu ya. Iya. Jadi Ratu Tambak, dia penguasa tambak, penguasa pantai utara ini. Seperti kita ada di daerah Marunda, Jakarta Utara. Kita akan bahas, kita akan bedah isi dari apa namanya Pak? Hatchery. Hatchery ya? Hatchery ya, penetesan telur udang. Penetesan telur udang, hatchery. Kita akan bahas tuntas ya, mulai dari pemakaian aeratornya, blowernya, kemudian apa namanya teknik-tekniknya untuk melakukan penetasan, kemudian lingkungannya dan lain sebagainya. Langsung nih, Pak Handoko. Ya. Udah berapa lama Ratu Tambak nih? Ratu Tambak berdiri sejak tahun 2002. Posisi dulu 2002 itu dirintis oleh orang tua. Nah, jadi posisi sekarang saya tinggal nerusin. Dari 2002. Dari tahun 2002. Generasi kedua ya? Generasi kedua. Bang, sebelumnya memang main di tambak atau ada berapa kali ganti bidang usaha? Awalnya kita bentuk hatchery ini kita milikin empang dulu. Oh, ya, dari empang di kita daerah Marunda sini. Ini saya lihat banyak empang. Iya, emang daerah sini daerah kawasan empang. Iya, sudah lama ini sini empang. Nah, dari kepemilikan empang itu orang tua saya Pak Hartono lihat peluang dia pembibitan. Nah, kalau di empang misalkan ada kekurangan apa yang kita pelajari, akhirnya mainlah bibit. Tadinya mulai dari start dari oslah. Nah, oslah itu seperti yang teman-teman banyak di sini nih, bibit yang sudah agak kasar besar. Agak besar usia ya, 15 hari kan? Ya, usia 15 hari sampai 20 hari. Ya, di situ kita buka juga pengoslahan namanya, kita buka. Jadi Bapak sengaja beli biangnya gitu, ditetesin atau? Oh, waktu kita oslahan kita beli dari hatchery ini, tapi milik orang lain. Oh. Nah, awal mula. Ya, setelah kita lihat, peluangnya bagus, ternyata hatchery ada, dan kebetulan banyak yang support kita karena kita sudah lama gitu menekuni ini, kurang lebih 4-5 tahun lah. Jadi teman sudah banyak, akhirnya mensupport, udah buka aja hatchery, penetesan telur udang windu. Oh, jadi Bapak tadinya oslah nih? Iya. Hatchery yang sekarang ini? Iya, punya orang lain gedung ini. Itu namanya oslah ya? Oslah. Oke, terus? Ya, sampailah jadi gedung ini. Sebenarnya ini gedung baru. Gedung rintisan awalnya kita ada di depan itu, ya gedung lama. Setelah di sana kan kita belajar perbaikan, akhirnya timbullah gedung ini. Berarti sekarang bikin hatchery itu sekarang? Sekarang posisinya hatchery, penetesan telur udang windu. Di mana? Sampai oslah juga nggak? Oslah kita bikin sekarang, udah ada di depan. Ya, pengoslahan juga bikin. Berapa itu Pak produksi sekali panen itu berapa? Kalau kita di dalam tersedia bak 6 x 4 meter, tinggi kurang lebih 1 meter 30. 6 kali 4? Ya, kurang lebih kita punya 18 bak untuk larva. Ya, 18 bak untuk larva. Nah, di belakang kita ini, bak-bak ini adalah bak untuk pakannya. Jadi kita kultur sendiri yang namanya phytoplankton, jenisnya Scale. Ya, ini untuk pakannya telur yang baru netes 1 hari
sudah mulai diberi pakan tuh. Pakan alaminya adalah fitoplankton, makhluk terkecil yang ada di lautan, kita produksi sendiri. Oh gitu. Iya. Dari bahan Bapak ambil bahannya atau gimana? Nah, untuk fitoplankton sendiri kita ngambilnya dari laut aslinya. Dari laut. Nah, kalau misalkan kan hatchery ini nggak hanya saya aja, ada teman-teman juga yang lain punya. Pada saat mereka produksi ya kita ikut ambil sama mereka gantian. Nanti giliran mereka pusat produksi, mereka ambil balik dari saya karena posisi plankton ini bisa dianakin, Pak. Dia memperbanyak diri sendiri dengan membelah diri gitu. Jadi Bapak bisa produksi berapa sekali produksi satu siklus itu? Kalau satu siklus saya sih per satu bak bisa antara 500.000 sampai 1 juta ekor. Kalau satu bak 6 kali 8 itu? Baknya saya 4 kali 6 meter ya. 4 kali 6 bisa 1 juta? Iya, bisa 1 juta ekor. Kalau lagi kurang bagus dia turun-turun bisa 400.000 sampai 500.000 ekor. Banyak juga ya? Iya. Berarti artinya kalau saya ngelihat itu Bapak bisa produksi jutaan dan bisa puluhan juta sekali produksi ya Pak ya. Berarti yang makan bibit itu pembelinya itu dari daerah mana? Nah, pembeli di sini itu karena memang di sini tadi kan Bapak masuk ke sini pun jalan udah lihat banyak empang ya kanan kiri ya. Ya, jadi end user pengguna langsung di empang sama pengoslah pedagang lagi itu. Oh, pedagang oslah. Ya, jadi dia beli sama saya kecil dia gedein. Yang seperti saya dan orang tua lakukan dulu tuh pengoslah gitu. Dengan pengoslah. Ya, termasuk saya yang beli sama Bapak. Ya, kalau Bapak mungkin end user ya karena langsung dipakai digedein ya. Jadi langsung ya. video saya yang kemarin yang di kolam diameter 3, nah, saya belinya dengan beliau ini. Murah gitu, bagus lagi bibitnya. Ya. Jadi saya tiap hari saya lihat itu Pak. Ya, perkembangannya. Perkembangannya itu bagus sih dari kecil ya. Bisa lihat yang contohnya Pak. Oh, contoh boleh. Ini ada dua jenis tipe, ada dua tipe jenisnya. Ini daun Sebentar. Ini adalah benur udang windu yang ini. Windu ya? Iya. Yang ini Oh, yang saya beli ini berarti. ini Faname. Nah, Faname ini sekarang tren di masyarakat ya di petambak-petambak ini trennya katanya cepat panen. Padahal windu sama ini kurang lebih sama Pak. Karena apa? Ini kenapa cepat panen? Karena dia diberi makan oksigen yang cukup nih. Nah ini biasanya mungkin Pak Delva udah mulai start nih karena Faname ini kalau untuk pembesarannya dia memang harus pakai oksigen yang cukup. Jadi, nah Pak Delva mungkin bisa ya. Dia kalau kurang oksigen tetap lambat juga pertumbuhannya. Oh, kalau ini kan oksigen. Ini tanpa oksigen alam aja, ini bisa hidup. Oh, gitu. Kalau ini kan panennya lebih cepat, 2 bulan sudah panen. Kadang-kadang ada yang 50 hari udah parsial 1, udah panen pertama dia. Sekarang tuh udah gede segini Pak. Ah iya. Ada 7 cm. 1 cm ya. Dari segini betul kemarin Pak ambil. Iya. Yang mana Pak yang peminat Pak? Untuk saat ini kalau musim hujan ya karena air tawar banyak yang pakai udang Faname. Faname air tawar. Iya Faname air tawar karena kalau udang Faname ini bisa beradaptasi di air yang tawar dia. Oh, Ya bahkan sampai air tawar 0 kita bikin. tanpa dikasih garam lagi. Iya tanpa garam bisa. Iya adaptasi, cuman nggak maksimal. Biasanya kita selalu saranin tetap diasinkan sedikit, dicampur tambahin air laut biarpun sedikit gitu. Nah, itu banyak yang nanya-nanya coy kan. Ya. Kalau yang rumah jauh dari laut kan. Seperti di Bogor nih daerah gunung kan airnya tawar dan murni tuh airnya. Bisa nggak dipakai? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti kalau saya udah panen Pak saya coba tawar Pak. Boleh. Nanti Orang suka juga nyoba. ya. Kalau tawar di sini kita bisa bikin. Nah, itu perlu adaptasi. Saya minta waktu kurang lebih 5 sampai 6 hari. Bapak treatment lagi. Treatment lagi diadaptasikan, ya. Kasihin ya. Gitu. Berarti kalau yang hatchery ini Bapak dari bibit yang indukannya Pak ya? Dari indukan. Ya. Nanti prosesnya itu Pak, tadi saya lihat kan ada blower, itu Ya. proses aerasi juga atau gimana Pak? Untuk menciptakan apa? Bioflok atau emang untuk supaya ada oksigen? Nah, blower itu saya pakai dari dulu ya, dari dulu gedung lama juga udah pakai kan Pak Delva juga yang bantu. Nah, blower itu sendiri untuk menambah kadar oksigen di dalam bak produksi saya larva, sekaligus ngaduk pakan. Jadi pakan tidak ada yang tersisa ngendap di bawah, jadi selalu muter itu dia. Karena pada saat kita produksi larva, pakan itu sama kotoran supaya nggak jadi amoniak, kita pasti ada pakai prebiotik tertentu untuk pengurai. Nah untuk bisa diurai dia harus muter. Itu yang kami pakai sampai sekarang. Bukan bioflok ya Pak? Tekniknya ini bukan bioflok, bukan. Kalau bioflok itu
pembesaran untuk udang yang besar, mungkin mereka sebutnya biofok yang itu. Kalau kita sih apa ya? Ya hampir sama sih konsepnya. Konsepnya sama ya. Ada oksigen, urea amoniak. Jadi intinya untuk amoniak itu atau itu diurai oleh probiotik gitu kan. Ya. Cuman mungkin bedanya saya di bibit. Ya di bibit dengan kepadatan paling padat, sangat padat gitu ya, jutaan. Kalau biofok kan untuk pembesaran, mungkin nanti pas udah besarnya bibitnya satu kubik kira-kira sejuta itu. Per 20 kubik, ya per 20 kubik air itu saya bisa produksi 500.000 ekor sampai 1 juta ekor. Per 20 kubik? Iya, 20 kubik air. Oh iya, ini 1 juta ya? Iya. Iya. Produksi. Nah dia punya teluran udang, kalau windu, itu kan satu indukan itu tergantung panjangnya dia, itu rata-rata kita bisa terka 750.000 sampai 1 juta ekor per satu indukan windu. Ya sekali ngeluarin telur. Nah nanti untuk bisa sampai stage, ada stage umur tertentu seperti Zoya 1, Zoya 2 itu pasti ada yang gugur tuh, nggak kuat tuh. Apa tuh Zoya? Zoya itu umur stage ya. Jadi dia ada nama-namanya. Hari pertama netes namanya Noplius, orang Noplius. Nopli. Iya, Nopli. Oh, Nopli. Iya, Noplius. Iya, Nopli. Hari pertama Noplius. Ya, nanti selisih berapa hari tipenya namanya Zoya. Selisih berapa hari Misis. Selisih berapa hari baru pos larva. Pos larva itu saya disebut PL sekian kalau orang nanya umur tuh, PL itu pos larva namanya. Nanti PL itu dia udah sebelumnya udah netes ya Pak ya? Udah, posisi PL 1 bukan 1 hari bukan berarti? Posisi pada saat pos larva itu udah fisiknya udah fisik udang. Oh, PL itu pos larva? Iya, pos larva, iya. Singkatannya pos larva. Iya. Pos larva ya? Iya. Oke, setelah dia PL 1, PL 2 gitu. Ya, dari indukan tersebut kita terka nih, satu bak kurang lebih telorannya bagus nggak, berapa kita masukin, misalkan 4 induk. Berarti perkiraan kita kalau dia antara 500 sampai 1 juta ya tengah-tengahnya 150. Kita anggap kali 4 induk ya ada 3 juta ekor lah satu bak itu. Nanti hasilnya yang tadi bisa 500 sampai 1 juta. Dia drop terus, bisa bertahan hidup sampai stage itu yang kita jual gitu. Ya, sama halnya biofok yang teman-teman sekarang mau bikin nih. Kan Bapak juga membantu mereka ya untuk bikin biofok. Itu kalau pembelian dari misalkan satu kantong plastik 1.000 ekor, tebaran ada 10 kantong plastik 10.000 ekor. Nanti dipanen belum tentu ada 10.000 ekor. Nah contohnya, Pak saya jadi Pak size 100. Kalau size 100 kan berarti 1 kilo isinya 100 ekor udang kan. Kalau 10.000 berarti satu itu berarti 100 kilo dong. Nah terus kalau dipanen di baknya paling dapatnya 15 kilo kan, nggak jadi 100 kilo. Nah itu susut. Karena kan udah apa ya? Udah itu mungkin dimakan sama temennya sendiri, kanibalisme. Emang itu tipikal udang tuh kanibal dia, tipikalnya. Apalagi kalau per meter perseginya terlalu padat. Jadi gampang. Karena udang ini dia tumbuh kembang lah. Dia ganti kulit, molting namanya. Pada saat molting kulit dia tuh lembek banget. Sama temennya kan udang kan punya 2 kaki tuh. Di depan tuh kaki yang japit, di belakang kaki renang. Kaki japit itu sekali ngejapit temennya, wah udah, apalagi kalah gede. Dipotek gitu. Iya, dia dimakan temennya, dimakan. Udah. Iya. Itu kalau molding itu molting ya? Pak, PL, Pak? Enggak, dia tiap naik stage, naik usia dia perkembangannya molting. Biasanya malam tuh udah mulai start tuh kita udah was-was tuh wanti-wanti. Jadi kalau terlalu padat, makanya di sini kita pemberian pakan itu udah ada jam-jamnya. Nah untuk pemberian pakan yang berlebihan juga kan bahaya juga di kita, kurang juga bahaya, berlebih bahaya, jadi harus pas. Makanya di sini saya punya tim khusus, ada kepalanya, ada stafnya. Jadi Bapak ngitung untuk jaga per 1 juta ekor berapa gram? Ya berapa gram, terus berapa banyak pakan hidup sama pakan buatannya ada kita hitung. Pakan hidup itu yang probiotik itu? Ya pakan hidup itu kalau untuk stage Zoya, Mesis itu kita pakai phytoplankton. Ya, jenisnya skele di sini karena skele gampang dicarinya. Nah, terus kalau sudah tipe pos larva itu kita kasih Artemia. Artemia itu? Ya, Artemia itu jenis telur yang biasanya teman-teman yang main telur ikan apa yang budidaya, dia tahu nih buat burayak yang baru netes tuh dia pakai ini Artemia. Itu yang kita sebut dengan enzim atau probiotik bukan? Oh, kalau probiotik kan biasanya cairan atau apa ya, dia untuk mensupport aja. Kalau ini kita tetesin dari telur Pak. Contohnya saya ada nih.
Bentar. Ya. Ini ya? Ya, ini contohnya. Ini telur, Pak. Telur itu Telur apa nih? kita kultur telur Artemia. Dia hewan, makhluk hidup. Dia biasanya ada di laut mati dia. Ada di laut mati. Nah, teman-teman udah banyak lah ini dibikin, udah banyak perusahaan. Ini barang impor. Kita sendiri belum bisa bikin. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, Taiwan, China juga ada, di Amerika juga bikin. Nah, contohnya ada di bak itu tuh, lagi saya kultur tuh. Ini berarti Bapak dicampur air, dikultur. Dikultur dengan air asin. Kalau nggak air asin nggak bisa, hasilnya nggak maksimal. Harus pakai air asin. Kalau teman-teman yang peternak diskus, ikan gapi itu kalau ada burayaknya baru lahir, dia pakainya tetap tetesinnya tetap air asin, dia campur garam, nanti baru panenannya dia dikasih air tawar gitu. Dia hidup nih, makhluk hidup nih. Hidup nanti burayak tuh ngejer. Nah, telur nih, Artemia namanya. Ini jebarnya dalam bentuk cairan gitu Pak ya? Iya. Disiram gitu Pak? Ya, cair nanti dalam satu ember kita siram merata di permukaan kolam. Nah ini nih, ada ini dia, Artemia namanya. Ini Pak, balik lagi ke masalah aerator nih Pak. Iya, aerator, gimana? Itu Bapak kan pakai putu yang 80 ya? 5,5? Iya, betul. Yang 5.000 watt. Batu aerasi berapa Pak? Kita di sini kalau dimaksimalin ya, untuk dari Bapak yang TS 80 ya. Itu sebenarnya bisa sampai 5.000 titik, Pak. 5.000 titik? Iya. Yang batu aerasi, ya batu aerasi itu buat 5.000 titik aerasi. Nah, aerasi sendiri kita di sini per satu bak kita itu tiap 40 cm itu turun satu. Tiap 40 cm satu? Iya, tiap 40 cm satu. Nanti mungkin gambar bisa dilihat ya. Iya, 41. Tiap 40 cm turun? Tiap 40 cm saya bikin satu aerasi. Bapak sering ukur ini nggak? DO-nya, oksigen teraurnya berapa? Ya jujur kita DO alat ukur oksigen kita nggak ada ya, kita nggak ukur. Cuman itu kita dari teknik yang dulu, teknisi dulu dia selalu bikin per 40 cm itu udah mencukupi untuk kebutuhan oksigennya. Alamannya begitu Pak? Ya, tadinya sempat mau dibikin 30 cm, kadang-kadang dulu mau dibikin per 1 meter. Ternyata yang bagus adalah 40 cm. Per 40 cm. Terus untuk perlakuannya sendiri kan selain tadi makannya, kemudian aerator, ada lagi apa? Ada perawatan air. Perawatan air? Ya, karena air ini kan tempat udang hidup ya. Kalau airnya nggak bagus, ya nanti hasilnya juga kurang bagus. Nah, dari mulai treatment dari apa Zoya, Bapak yang kecil ya? Ya. Sampai Bapak jadi PL7 atau yang Bapak jual, itu berapa lama Pak waktunya? Kalau Faname hanya butuh waktu 16 sampai 20 hari. Faname. Kalau Windu 25 hari. 25 hari. Iya. Kalau Windu, karena Windu saya startnya mulai dari induk telur. Kalau Faname saya beli telur. Faname, oh beli telur? Iya, karena untuk saat ini indukan Faname sendiri kenapa agak beli induk? Induk itu dari Konabe aslinya, itu dari Hawaii. Dari Hawaii? Ya, untuk sekarang untuk tipe ya induk Faname. Nah, untuk tipe-tipe apa hatchery ya? Nggak ada atau gimana? Bukan yang nggak ada, hatchery saya termasuk tipe rumahan. Jadi untuk membeli, ya induknya lumayan mahal. Indukan Windu lebih murah. Di laut kita sudah banyak. Kalau Faname memang harus diimpor. Ya, untuk mendapatkan kualitas bibitan Faname kita sebutnya F1 itu harus dari Konabe. Gitu. Sekarang sih teman-teman terutama di daerah lain ya, timur Jawa itu banyak juga sekarang dia udah gedein sendiri udangnya, dia telurin ada. Itu namanya Nusantara. Faname Nusantara. Ya? Faname Nusantara. Nah, itu agak selisih 10 sampai 15 hari lah bisa dipanennya. Oh, gitu ya. Tapi primadonanya orang-orang petambak selalu nyari yang jenis F1. Ya. Ada apa? Pernah ngalamin misalnya tiba-tiba udangnya mati atau gimana gitu? Di sini kita kalau untuk kematian pasti ada Pak. Minimal nggak semua bak kita counter karena apa? Ada bakteri yang masuk dari luar. Makanya kalau saya produksi nggak semua orang bisa masuk ke luang larva saya gitu karena bakteri. Harus steril ya? Iya, steril tadi. Alkohol juga kita sediain. Treatment air tadi dalam produksi itu gimana? Saya sih jujur saya pakai klorin ya. Klorin itu kan apa ya? Kaporit, penjernih air karena air yang dalam satu bak lagi Bapak produksi dari kecil itu ya dikasih klorin gitu? Enggak, saya ada bak penampungan kurang lebih sebelum masuk ke bak larva tadi yang 4 kali 6 meter kali 1 meter saya punya bak penampungan dulu untuk mengendap itu semua dan itu pun saya tetap pakai aerasi
Nah bedanya dia nggak per 40 cm, per 1 meter. Iya. Nggak ada makhluk hidupnya. Nggak ada makhluk hidupnya, cuma dia untuk ngaduk aja, ngaduk ya pakai nasi. Nah ini tadi kan buat apa namanya ruangan Plankton. Ya? Ya di sini saya produksi plankton di kultur sendiri. Pakan untuk udang yang baru netes. Ya, dan ini juga nih buat teman-teman penghobi ikan hias air laut. Di sini kan saya laku juga nih air laut steril dan teman-teman udah banyak nih ngambil sama saya. Kedua, untuk pemberian makan koral. Koral kan di hobi air laut tuh ada yang makan koral. Nah, koral itu makannya daripada pakai plankton buatan yang bisa dimasukin kulkas lah apa ya. Itu bagus juga bisa. Karena itu buatan, tapi bukan hidup. Yang hidup adalah seperti ini. Ini juga laku nih. Dijual juga plankton? Ya, saya jual. Jadi ini sengaja ruangannya agak pengap gitu Pak? Ya, ruangan ini dibikin untuk menjaga panas suhu ruangan. Biasanya kalau siang dengan panas terik di ruangan ini bisa sampai 37 derajat. Nah, air untuk bisa produksi saya harus jaga sampai suhunya 31. Minimal 31? Iya, 31. Kalau udah 30 turun sekian, nah kita harus naikin panasnya gimana tuh gitu. Kalau malam? Kalau malam untuk mengatasinya kita ada treatment tertentu lah. Seperti yang paling simpel kita tutup pakai terpal. Oh gitu. Iya, tutup. Masuk di ruang produksi hatchery juga Pak ya? Di ruang larva, bak larva ya, bak larva. 31 juga? Sama 31. Jadi walaupun tertutup tuh yang penting dia hawanya itu 31 derajat Pak ya? Iya, kalau suhu ruangan sama suhu air beda. Ruangan biasa lebih tinggi. Iya, kalau air di 31, kalau ruangan di 36, 37. Nah ini dibikin Iya, agak panas nih. Ini di larva lebih panas lagi. Lebih panas ya. Rata-rata konsumennya dari seluruh Indonesia atau di Jawa Pak? Enggak. Jadi di Marunda sendiri bagian utara DKI ya, itu berbatasan sama Bekasi dan Kerawang. Nah, itu di mana lautnya tuh cukup lumayan luas. Dari Pantai Pakis, dari Muara Gembong. Nah, itu sendiri keberadaan hatchery saya ini, meskipun saya punya kurang lebih 18 tambah 10, 30 bak saya punya, itu tetap nggak mencukupi untuk kebutuhan bibit. Jadi dari Muara Gembong sampai ke... Iya, sampai ke Kerawang, sampai ke Eretan, Indramayu, tetap itu masih kurang. Masih kurang produksi saya. Makanya tempat kayak gini tuh ada banyak juga, seperti di wilayah apa ya, di wilayah selatan lah, itu banyak sekali di Carita. Cerita ya. Ya, rata-rata kita semua kenal semua itu. Jadi saya lihat di profil Bapak ya, itu Bapak kerjasama dengan petani Muara Gembong atau emang Bapak ada? Di sana kita ada kerjasama sama beberapa petani. Di sana kan beberapa petani juga ada yang mau, Pak, selama saya produksi maunya bibit dari Ratu Tambak, ya kita bikin untuk mereka. Makanya mereka kasih kesaksian buat kita seperti apa, dan itu bagus juga buat kita supaya kita bisa lebih, oh iya, karena suhunya apa, terus alamnya apa, mereka cerita tuh ke kita tuh selalu. Jadi kita bisa hitungan lah kapan harus produksi, saling kerjasama gitu. Makanya yang saya beli dari Bapak juga bagus ya. gitu. Oh siap, ya perkembangannya ya. Ya. Saya kan biasanya kan jualan mesin ya kan, iya. sama aerator, blower segala macam. Iya. Dan baru kali ini saya nyobain sendiri kan. Oh iya, berhasil ya. Ya mungkin nanti ke depan tadi Bapak mau coba air tawar ya, nanti kita bikinin air tawar dari sini. Iya. Untuk Faname bisa Pak, untuk air tawar, bisa air tawar. Ini udah beberapa udah saya terbitin kok, saya keluarin air tawar. Cuman harga tidak semurah yang air normal, aerasi normal. Karena kita butuh treatment tertentu. Nah, waktunya 5-6 hari saya untuk bikin udang ini adaptasi ke air tawar. Sudah saya lakukan nih kurang lebih 6 bulanan. Kalau lihat di YouTube itu Pak, ya, airnya tuh dikasih garam. Oh ya. Satu kubik ngasihnya 5 kilo gitu ya. Ya. Kalau 20 kubik berapa kilo garam? Betul ya. Air garam itu biar ada asin-asin sedikit juga bisa oke lah. Cuman takutnya pada saat pembuatan garam itu sendiri kan ada chemical, itu yang kita takutkan. Kalau garamnya asli dari laut, apa bisa untuk produksi ini? Takutnya dia pakai kimia untuk pengkristalannya. Nah itu yang bikin pertumbuhan ini kadang-kadang teman-teman bilang, Pak saya pakai garam krosok lah mereka sebutnya, sering gagal. Ya akhirnya saya kasih solusi, kenapa nggak coba air laut yang saya produksi, toh steril juga. Saya ambil dari laut kan warnanya keruh, warnanya mungkin agak kecoklatan keruh. Nanti kalau sudah keluar, sudah saya treatment, itu bening banget, bisa dipakai di akuarium kayak contoh begitu tuh. Saya kan udah beli juga. Ya. Air laut Bapak. Oh iya, air lautnya. Bagus air laut. Iya, air lautnya siap. Ya. Terus ada rencana nggak Pak, kan Bapak tadi bilang
produksi aja belum bisa mensuplai kebutuhan. Ada rencana buat expand biar produksinya lebih banyak lagi? Untuk produksi lebih banyak, paling saya coba aktifin gedung lama nih. Iya, untuk mengatasi, ya jujur ya di sini penjualan saya malah kadang-kadang kalau ya makhluk hidup kan nggak selamanya baik. Kadang-kadang ada loss juga ada. Begitu produksinya nggak bagus, suhu nggak dapet, mungkin kualitas air kurang bagus. Kadang-kadang kualitas pakan kurang bagus itu mempengaruhi produksi banyaknya benur kan. Nah pada saat berkurang ya itu akhirnya penjualan telantar kan. Orang pesanan banyak tapi barang nggak ada. Ya paling langkah-langkah saya ya saya hidupin bak yang lama, jadi tambah tim lagi. Ini udah mulai saya lakukan nih. Sudah. Ini juga, Pak? Tempatnya kurang lebih separohnya lah, setengah ini. Kalau di sini kan 2000 meter yang saya pakai tanahnya, di sana 1000 meter. Ya? Kita sambil jalan-jalan lihat-lihat kali, Pak ya? Boleh. Ini kurang lebih tampilan ruang pakan kami nih. Ruang pakan ya? Ya, ruang pakan khusus bikin pakan. Kita